Komunikasi ya, salah satu yang paling penting kan memang komunikasi ya, dua arah antara orang tua dan anak-anak gitu. Karena kunci dari sebuah hubungan yang harmonis baik dalam keluarga adalah komunikasi. Itu juga mesti dilihat dari tingkatan usia kalau menurut aku ya gitu kan setiap anak kan pasti cara kita berkomunikasi dengan anak-anak usia dini, balita gitu, mungkin masuk ke usia sekolah dan segala macam pasti beda-beda gitu ya. Kalau kayak anak-anak aku kan udah lebih besar gitu, sudah mulai masuk remaja, mereka udah lebih bisa dijelaskan secara gamblang. Terus di sekolah pun juga sudah ada pelajaran tentang mereka juga ada kayak pra remaja yang bisa dijelaskan tentang mungkin efek baik dan buruknya dari internet, termasuk juga masalah pornografi dan lain-lain gitu-gitu. Itu mereka juga dijelaskan gitu, dan yang paling ditakutkan kan memang satu ya pasti kecanduan, yang kedua efek negatifnya adalah itu pornografi, dan sekarang banyak istilahnya kriminalitas yang dilakukan melalui secara online gitu ya, apalagi terhadap anak-anak ya, predator anak dan segala macam itu yang kita pelecehan seksual melalui online, atau juga bullying, segala cyberbullying dan segala macam gitu, cybercrime itu yang kita takutkan gitu. Dan sebaiknya memang dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak gitu. Kalau ke anak-anak aku udah bisa lebih jelasinnya, lebih kayak tadi aku berbahasa yang lebih gamblang gitu, karena mereka udah lebih gede, udah remaja gitu kan. Sementara mungkin kalau yang kecil-kecil kita harus mencari bahasa yang mudah mereka mengerti kayak gitu sih. Berarti lebih ke menjelaskan, tergantung gimana juga si anak cara bisa menangkapnya, Mbak Dona yang sendiri gitu ya Mbak. Aku pikir sih komunikasi ya, salah satu yang paling penting kan memang komunikasi ya, dua arah antara orang tua dan anak-anak gitu. Karena kunci dari sebuah hubungan yang harmonis baik dalam keluarga adalah komunikasi tentang apapun. Kita bisa ngobrol, bisa berbicara, bisa sharing gitu tanpa ada batasan yang walaupun tetap gimana pun anak-anak harus hormat sama orang tuanya ya, bukan segan tapi menghormati orang yang lebih tua, tapi at least kalau kita bisa bicara dua arah yang tanpa batasan, yang tanpa ada rasa takut atau segan gitu, dengan orang tua dan anak bisa jadi teman, kita bisa sharing apapun. Dan itu sering banget aku lakukan sama Darius, baik ketika kita lagi ngobrol, lagi nonton TV, atau bahkan lagi makan gitu. Karena lagi makan diusahakan nggak ada gadget lah di meja makan, jadi bisa sambil makan sambil ngobrol gitu kan. Itu bisa sharing apapun, lagi liburan, lagi di mobil atau apa. Aku sering banget lagi nganterin anak main bola tuh, aku nyetir, anaknya di sebelah itu aku ngobrol sama mereka kayak gitu-gitu, untuk masukin kita sharing atau masukin brainwash mereka hal-hal yang aku pikir positif gitu, supaya mereka juga mengerti kayak gitu-gitu. Aku pikir itu salah satu kunci yang paling utamanya adalah komunikasi sih gitu. Tapi Mbak Dona ini pernah mendapati nggak Bang, misalnya kayak merasa anak semacam kayak mereka menyalahgunakan gitu waktunya untuk di internet, mungkin searching yang Mbak Dona nggak menyangka mereka akan searching hal tersebut. Kalau menyalahgunakan waktu sih pasti. Kemarin kita baru ngobrol sama anak-anak gitu kan, mungkin mereka karena kan yang cowok-cowok tidurnya udah sendiri, Sabrina sendiri gitu. Kadang kalau aku udah naik ke kamar kan malam udah nggak ngecek lagi mereka, tapi kadang aku suka turun ngecek, kan bilangnya jam 9 udah nggak, handphone udah nggak pegang lagi kan, udah taruh gitu. Tapi kadang masih ternyata masih chatting, atau masih telepon, atau masih apa, atau masih browsing, atau pokoknya masih pegang handphone lah gitu. Tadi malam kita baru ngobrol tuh tentang penggunaan gadget, penggunaan internet dan lain-lain gitu, sama yang besar, terutama yang laki-laki yang dua yang gede ini gitu kan. Kalau adiknya kan yang cewek kan jadi kayak polisinya kan, kerjanya laporan mamanya, kakak Leo begini, kakak Diego begitu. Lumayan juga saya punya satpam buat kakak-kakaknya. Jadi
Cuma kalau sejauh ini, maksudnya aku boleh bersyukur sih. Aku selalu mengingatkan sama mereka, apa sih kalau misalnya mereka mendapatkan sesuatu, browsing hal-hal yang negatif, atau misalnya mereka lihat hal-hal yang misalnya pornografi atau apa aja efeknya sama mereka gitu. Kadang aku tanya, pernah nggak lihat gini? Oh ya pernah mah, ada masuk iklannya misalnya, terus kamu ngapain ya? Aku klik aja tanda yang silangnya atau apa gitu. Cuma pernah juga kadang mereka nonton mungkin di YouTube, nontonnya mungkin acara masak tapi bahasanya kasar misalnya gitu kan. Cuma aku bilang tuh ya tahu kan, maksudnya kalian boleh, aku suka lihat masakannya gitu ya, tapi bahasanya nggak boleh diikutin ya. Cuma kan kadang-kadang namanya bahasa itu kan tiba-tiba masuk, terus mereka pas ngomong oh apalah, ucaplah tuh kata-katanya kan, tuh kan bad words gitu. Iya sorry gitulah biasa mereka suka. Dan aku memang tugas orang tua ya selain mengawas, tapi kan nggak mungkin kita kayak polisi ngawasin 24 jam gitu kan, ngeliatin, ngecekin satu. Kadang juga pasti setiap ibu nggak akan pernah siap gitu, kalaupun kita penasaran pasti pengen tahu, ngecek. Cuma siap nggak kita kalau sampai melihat sesuatu yang kadang nggak pengen banget kita lihat, ternyata anak kita melakukan itu misalnya gitu kan, ngecek situs apalah misalnya, itu pasti nggak siap gitu. Jadi dalam hati aku itu pasti ada suatu dilema yang better nggak tahu gitu kan, atau ya kita kasih kepercayaan sama anaknya, tapi ada semacam tes juga anaknya jujur nggak nih sama kita gitu kan. Cuma aku lebih baik udah kamu deh yang ngecek, aku mendingan dari sensor daripada emaknya yang gitu kan. Terus jujur kalau buat aku sendiri nggak siap sih kalau sampai melihat ternyata anak-anak misalnya ya buka situs yang aneh-aneh gitu misalnya, itu aku sendiri pasti belum sejauh ini aku nggak siap. Jadi aku selalu lebih ke mengingatkan sama anak-anak, ngobrol, ngingetin nggak, jangan lihat yang ini. Tapi kalau Leo itu anak aku yang pertama, dia selalu apa-apa tuh nanya. Apa-apa tuh selalu nanya sama aku, mau beli apa, mau beli game, mau beli ini, mau itu. Mama nanya, mama aku boleh nggak buka ini, mama boleh, dia selalu nanya. Nah kalau yang nomor 2 itu orangnya agak penasaran, jadi kadang ya mungkin di keluarga pasti ada yang gitu ya, ada yang lucu-lucunya. Cuma tapi ya dia masih badan aja gede kalau Diego, cuma masih kekanak-kanakan banget, jadi memang ya masih harus selalu diingatkan, dikasih tahu. Dan itu aku pikir ya itu tugas orang tua lah, memang kita nggak pernah boleh bosan untuk mengingatkan anak-anak, mau beritahu gitu. Tapi ya sejauh ini sih aku belum pernah lihat yang aneh-aneh, dan aku setahu jauh ini aku nanya sama mereka sih, mereka bilang enggak. Mudah-mudahan jujur anaknya. Mereka nggak siap juga ya Mbak. Pastilah. Peran Mas serius dong kalau untuk lebih ngecekin ke anak-anak. Iya. Paling aku yang suka coba deh kamu pancing anaknya atau apa gitu. Cuma kan kalau anak-anak sama Darius lebih segan kan, pasti lebih segan dibanding sama aku gitu. Cuma ya sejauh ini sih kita berusaha sekali untuk ngasih kepercayaan sama mereka, dan aku selalu bilang, mama papa percaya sama kalian, tolong jaga kepercayaan yang mama papa kasih. Kalau sampai ketahuan, ya pasti ada konsekuensinya. Ya, semua bisa diambil gitu. Apa yang sudah kita kasih ya bisa diambil gitu anytime. Karena aku bilang ini gadget ini ya karena ini masih dari mama papa ya. Ya kalian kayak dipinjemin sebenarnya gitu kan, bukan 100%. Jadi anytime mama papa mau lihat sebenarnya boleh gitu. Walaupun aku kalau mau lihat pun aku bilang boleh nggak mama papa lihat gitu, boleh nggak mama lihat. Jadi kita tetap menghargai mereka as a person, as a pribadi, dan mereka selalu ngerasa kan kalau udah gede kan nggak apa kan ini is my privacy gitu-gitulah gaya ya anak sekarang bisa ngomong privacy, loh dulu saya enggak. tapi ya zamannya memang sudah berubah dan kita menghormati itu, tapi at least mereka tahu bahwa mereka masih anak-anak yang masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua gitu kan. Jadi ada sesuatu terjadi sama mereka kan tetap yang harus bertanggung jawab kan orang tuanya. Jadi ya aku masih tahu bahwa ya anytime aku mau lihat ya bisa. Tadi ngomongin soal rasa penasaran. Kalau anak dulu, kalau aku sih dulu kalau penasaran karena belum seluas itu akses untuk ke internet kan pasti nanya orang tua gitu. Kalau sekarang lebih gampang searching ya mereka karena rasa kayak kok aku merasa tergantikan, nggak bisa menjawab, atau bahkan mungkin Mbak Dana nggak pernah menjelaskan itu tapi mereka udah tahu gitu.
Itu pernah merasa kayak gitu nggak sih Mbak? Enggak sih, karena mereka pasti kalau misalnya nggak bisa, kadang juga nanya dulu sama aku dan aku nggak ngerasa seperti itu karena ya itu balik lagi bahwa ya pada saat kita kan sama kalau orang tua menuntut anak-anak untuk jujur, kita juga sebagai orang tua juga harus jujur ya. Kalau nggak bisa, nggak tahu ya nggak bisa bilang gitu ya. Kalau memang itu ya kita ayo sama-sama ya kan. Kadang kan bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi orang tua kan juga belajar gitu kan. Dan termasuk orang tua bisa belajar juga dari anak-anak gitu. Jadi itulah, jadi mereka juga ngerasa mau ngomong apapun sama kita juga ngerasanya secure gitu, karena ya juga mereka nggak, dan kita bukan jadi orang tua yang karena orang tua paling tahu semua, nggak juga. Tapi kalau berdasarkan kalau misalnya kayak pengalaman hidup atau apa, aku bilang ya mama kan hidup udah lebih dulu dari kamu, mama pernah jadi anak-anak, mama tahu kalau pengalaman ini. Tapi kalau kayak knowledge misalnya, pengetahuan atau apa, mereka kan mungkin udah lebih, karena sekarang era internet bisa browsing dan segala macam. Mereka, apalagi anak aku yang nomor 1 doyan sekali baca, suka sekali baca, jadi mungkin pengetahuannya ya mau ngomong pasti lebih banyak dari kita, dan kita harus mengakui itu, dan kita harus appreciate justru, jangan terus ngerasa jadi malah jadi insecure dengan anak yang lebih pintar misalnya dari orang tuanya atau apa. Karena aku selalu bilang mana anak-anak itu hidupnya harus lebih baik daripada orang tuanya. Anak-anak itu harus lebih hebat daripada orang tuanya. Karena sekarang kalian lebih beruntung. Mama papa dulu mungkin masih mau punya handphone, mama papa aja cerita baru SMA baru punya handphone. Kalian sekarang udah punya. Jadi kalian justru harus lebih gitu daripada kita gitu. Dan aku justru seneng kalau mereka justru lebih mungkin lebih tahu. Kalau nggak tahu ya kita akan bantu, dan mereka sejauh ini sih kalau misalnya mereka ada yang nggak ini, mereka masih nanya sama kita. Kalau kita nggak bisa jawab ya kita cari sama-sama gitu.